Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafliansah, nomor absen 21, kelompok 2, mata kuliah Ekonomi Makro kelas 346. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pandangan saya terhadap kebijakan pemerintah, aktif atau pasif, dan conducted by rule or discretion. Dalam hal ini saya mendukung kebijakan ekonomi aktif dan conducted by discretion. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa semua negara di dunia ini mengalami hal yang namanya resesi karena pandemi COVID-19. Begitu juga Indonesia. Namun resesi yang dialami oleh Indonesia tidak sedalam seperti negara Singapura, Korea Selatan, dan lain-lain. Itu dikarenakan pemerintah dan Bank Indonesia aktif membuat kebijakan untuk mengantisipasi resesi yang dalam, sehingga Indonesia hanya mengalami minus 5,73% dari PDB pada kuartal kedua, minus 4,16% pada kuartal ketiga, dan minus 1% pada kuartal keempat. Oleh karena itu, kebijakan diskresi memberikan fleksibilitas pada pembuat kebijakan dalam merespon berbagai situasi yang tidak terduga. Permasalahan ekonomi yang sewaktu-waktu datang tiba-tiba dan tidak diperkirakan sebelumnya menjadikan pembuat kebijakan harus mengambil langkah cepat agar dampak negatif dari masalah tersebut tidak meluas. Karena membutuhkan penanganan cepat, maka aturan-aturan yang ada justru akan memperlama pengimplementasian kebijakan tersebut. Maka ada waktunya para pembuat kebijakan tersebut dapat menggunakan diskresi. Selain itu, salah satu kelemahan kebijakan conducted by rule adalah karena sulitnya memprediksi ekonomi masa depan, sehingga diperlukan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Contoh dalam undang-undang, batas maksimum defisit APBN kita selama ini ialah 3% dari PDB. Tapi karena pandemi, dibutuhkan keuangan yang ekstra, sedangkan ekonomi mengalami perlambatan dan cenderung tidak bergerak. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR merelaksasi defisit APBN menjadi 5%. Hal tersebut demi menjaga seluruh keselamatan semua rakyat. Adapun kebijakan fiskal dan moneter dalam menangani COVID-19, antara lain, kebijakan fiskalnya yaitu 1. Pemerintah melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Dengan itu, pemerintah menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2020. Yang kedua, pemerintah mengeluarkan KMK nomor 6 tahun 2020 yang berisi insentif fiskal seperti diberikannya dak fisik bidang kesehatan dan dana desa untuk penanganan COVID. Sedangkan kebijakan moneternya yang pertama, 1. Bank Indonesia meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan. Yang kedua, Bank Indonesia menurunkan rasio giro wajib minimum valuta asing bank-bank umum konvensional yang sebelumnya 8% dari DPK, sekarang 4% dari DPK. Yang ketiga, Bank Indonesia memperluas jenis dan cakupan underlying transaksi bagi investor asing di dalam melakukan lindung nilai, termasuk Domestic Non-Delivery Forward atau DNDF. Yang terakhir, Bank Indonesia menegaskan investor global dapat menggunakan bank kustodian, baik global maupun domestik, dalam melakukan investasi di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.